Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklina Tijani Prabawa, NIM 2017-202139, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang fungsi kuadrat. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu apa sih? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang variabel bebasnya maksimal berpangkat 2. Nah, di sini ada bentuk umum persamaan fungsi kuadrat, yaitu ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A, B, C merupakan bilangan real, A sama dengan 0. Keterangannya yaitu X sama dengan variabel, A, B sama dengan koefisien, C-nya itu konstanta. Di sini ada contohnya yaitu nyatakan persamaan berikut ini ke dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, dan C. Nah, cara mengerjakannya yaitu 2x kuadrat sama dengan 3x min 8. Nah, itu karena berpindah ruas menjadi min 3x plus 8. 2x kuadrat min 3x plus 8 sama dengan 0. Jadi, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 3, dan C-nya sama dengan 8. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fungsi kuadrat. Yang pertama, itu ada jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, nilai B dan C itu adalah 0. Maka, fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan AX kuadrat. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada X sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Yang kedua, itu jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, nilai B bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus C, yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada X sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di 0, C. Selanjutnya, yang ketiga itu ada jika titik puncak ada di titik HK, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min H kuadrat plus K. Dengan hubungan A, B, dan C dengan HK adalah sebagai berikut. HK sama dengan min B per 2A dikurang dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Ya, di sini ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, itu ada menentukan titik potong fungsi kuadrat. Nah, itu ada titik potong sumbu XY sama dengan 0, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang kedua, itu ada titik potong sumbu YX sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Nah, yang kedua itu menentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim dari fungsi kuadrat adalah Y fx sama dengan B per min 4A. Nah, di sini cara menentukan D itu caranya B kuadrat min 4A kali C. D itu artinya diskriminan. Nah, yang ketiga itu ada menentukan titik ekstrim. Titik ekstrim dari fungsi kuadrat adalah P dalam kurung XY dengan X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan D per min 4A. X sama dengan min B per 2A disebut sebagai sumbu simetri. Menentukan akar-akar persamaan fungsi kuadrat. Pencarian akar-akar persamaan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ABC. Misalnya yaitu X1, 2 sama dengan min B kurang lebih B kuadrat min 4AC per 2A X1, 2 sama dengan min B kurang lebih D per 2A. Nah, di sini ada contoh soalnya ya, yaitu tentukanlah nilai X dari persamaan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, cara mengerjakannya itu ada X1, 2 sama dengan min B kurang lebih B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, rumus D itu sama dengan B kuadrat min 4A kali C. Selanjutnya, itu ada X1, 2 sama dengan min 2 kurang lebih 2 kuadrat min 4 min 1 kali 3. Hasilnya 2 kali min 1. X1, 2 sama dengan min 2 kurang lebih 2 kuadrat min 4 kali min 1 kali 3. Hasilnya 2 kali min 1. X1, 2 sama dengan min 2 kurang lebih 4 per min 2. Nah, hasilnya itu X1 sama dengan 2 per min 2 sama dengan min 1. X2 itu sama dengan min 6 per min 2 sama dengan 3.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Dalam penerapan fungsi kuadrat dalam ekonomi dan bisnis, analisis hanya pada kuadrat satu diagram Kartesius, di mana nilai X yang biasanya menunjukkan kuantitas Q dan Y yang menunjukkan variabel harga P bernilai Q atau positif. Yang pertama, itu ada cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran. Yang non-linear sama seperti analisis pada fungsi yang linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS, perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Yang kedua, itu ada analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, juga sama seperti terhadap kasus linear. Pajak dan subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan produsen berubah. Pajak dan subsidi yang menggeser kurva penawaran. Pajak membuat harga menjadi lebih tinggi, sedangkan subsidi akan menurunkan tingkat harga barang. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh kasusnya, yaitu fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurang P kuadrat, dan penawarannya ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Kuantitas dinyatakan dalam unit dan harga dalam rupiah. Dalam proses penjualan barang, pemerintah mengeluarkan pajak penjualan sebesar Rp2 per unit. Berapa harga barang dapat terjual, berapa total pajak yang diterima pemerintah, hitung juga berapa pajak yang harus ditanggung konsumen dan berapa yang harus ditanggung produsen. Nah, di sini cara mengerjakannya yaitu saat keseimbangan pasar, maka kuantitas barang yang dilepaskan produsen sama dengan yang dibeli oleh konsumen, yaitu QD sama dengan QS, 19 dikurang P kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. 3P kuadrat sama dengan 27, P kuadrat sama dengan 9, P sama dengan 3. Harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak adalah 3 per unit. Setelah ada pajak, maka tentu saja produsen akan menaikkan harga barangnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fungsi keseimbangan pasar. Jika suatu produk dikenakan pajak oleh pemerintah, maka akan terjadi perubahan keseimbangan atas produk tersebut. Pada produk tertentu akan menyebabkan harga produk tersebut naik karena produsen membebankan sebagian pajak pada konsumen, sehingga jumlah produk yang diminta pun berkurang. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak dapat digambarkan sebagai berikut. TG itu sama dengan pajak total oleh pemerintah. TK itu pajak yang ditanggung oleh konsumen. TP itu pajak yang ditanggung oleh produsen. PT harga sesudah pajak, PO harga sebelum pajak. Maka TK sama dengan PT dikurang PO. TG sama dengan P kali V. TP sama dengan pajak yang ditetapkan pemerintah dikurang TK. Selanjutnya, ada contoh soalnya, yaitu diketahui suatu produk ditunjukkan fungsi permintaan P sama dengan 8 ditambah Q, dan fungsi penawaran P sama dengan 16 dikurang 2Q. Produk tersebut dikenakan pajak sebesar 3.000 per unit. Nah, tentukan A. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Yang B. Berapa besar penerimaan pajak oleh pemerintah. Dan yang C. Berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Nah, di sini cara mengerjakannya yaitu yang bagian A, QD sama dengan QS. 7 ditambah Q sama dengan 16 dikurang 2Q. 3Q sama dengan 9, Q sama dengan 3. Nah, cara mengerjakan yang bagian P-nya, itu carikan P-nya dulu. P sama dengan 7 ditambah Q, P sama dengan 7 tambah 3, P sama dengan 10. Jadi, keseimbangan pasar sebelum pajak 3,10. Selanjutnya, PT sama dengan 16 dikurang 2Q ditambah T. 16 dikurang 2Q ditambah 3. Hasilnya 19 dikurang 2Q. PT sama dengan PD. 19 dikurang 2Q sama dengan 7 ditambah Q. 3Q sama dengan 12, Q sama dengan 4.
Nah, selanjutnya itu ada PT sama dengan 19 dikurang 2Q, 19 dikurang 8 sama dengan 11. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak hasilnya 4,11. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.